Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi. Tentunya di Islam itu indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita yang sangat luar biasa. Mari kita sapa dulu. Di samping kanan saya ada Ustazah Saidah. Masya Allah. Ustazah sehat ya? Alhamdulillah. Siap bagi-bagi ilmunya buat jamaah ya? Alhamdulillah. Enggak usah Saidah siapa? Adiknya Ustazah Lulung. Adiknya Ustazah Lulung. Masya Allah. Baik, Ustaz Maulana gimana, sehat kabarnya? Oh sehat. Seger banget hari ini Masya Allah. Harus semangat, apalagi kita sudah masuk di awal bulan Muharram. Betul. Tepatnya tanggal 5 Muharram. 5 Muharram Masya Allah. Ustaz Syam gimana? Alhamdulillah semangat. Apalagi ngintip-ngintip tema hari ini bikin semangat nih. Iya makanya. Gak sabar banget nih pengen bahas tema kita hari ini. Nah baik, kita langsung aja nih masuk nih. Jamaah, kita tahu nih ya, kita ini hidup di dunia bukan hanya sendirian, ada makhluk lain juga. Nah termasuk jin. Jin itu adalah salah satu makhluknya Allah, namun diciptakan oleh Allah tidak sesempurna manusia. Jin ini juga dapat mengganggu manusia, bahkan merusak kehidupan manusia. Namun kebanyakan jin itu katanya lebih sering mengganggu wanita daripada laki-laki. Emang bener? Coba saya pengen tahu, langsung aja yuk kita bahas nih permasalahan mengenai jin ini yang lebih sering menggoda wanita dalam tema yang luar biasa. Temanya adalah amalan penjaga wanita dari gangguan jin. Masya Allah. Baik jamaah, kalau gitu siapin catatannya karena ini penting banget nih pembahasannya. Sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Aduh astagfirullahaladzim, nauzubillah, jadi serem juga ya, bisa kebanyak gitu kesurupannya. Nah Ustadz Maulana nih izin bertanya nih, ini apa benar jin itu punya cara khusus atau cara yang berbeda ketika mengganggu wanita daripada mengganggu laki-laki sehingga banyak wanita ini yang lebih mudah diganggu? Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Makasih banyak izin Ustazah dan Ustazah. Masya Allah. Sayyidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Ayo kita sama-sama bersemangat, memberikan kebahagiaan. Satu hal buat kita, karena ini kita lagi bahas sesuatu yang Masya Allah ya. Yang buat jamaah lagi, pantengin nih, catat nih. Karena banyakkan wanita yang sering terganggu oleh jin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita terhindar dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Amin, Allah. Maka kalau pertanyaan dari Mas Mikdad, gimana cara jin mengganggu wanita? Maka sebenarnya caranya jin ini mengganggu wanita dari hal perhatian sosok wanita. Sensitifnya sosok wanita. Wanita itu peka. Wanita itu sensitif sehingga mudah dipengaruhi. Mudah digoda. Mudah yuwaswisu sudurin nas. Membisikkan kejahatan dalam hatinya. Sehingga jangan-jangan. Kan seperti itu. Bahkan praduga-praduga wanita ini karena sensitifnya ini mengaku bahwa dia diginiin. Jangan-jangan kamu selingkuh. Kenapa kamu tahu? Kenapa kau tuduh aku selingkuh? Karena aku lihat dalam mimpi. Waduh luar biasa. Sensitifnya. Apa ini? Baju apa nih? Ya ini. Hati-hati buat kita semua, utamanya saudara-saudara kami dari wanita. Hati-hati. Sifat sensitifnya inilah sebagai jalan setan, jalan jin untuk mengganggu yang namanya wanita. Bahkan bapernya ini. Bahkan mohon maaf, iri hatinya, dengkinya, bahkan tidak bisa berdamai. Iya, ahli sejarahnya wanita.
Itu wanita itu mampu mengingat masa-masa yang lalu. Kamu pernah begini, kamu pernah begini, kamu pernah begini. Benar banget Ustaz, setuju banget. Gitu ya. Iya. Jadi dari sinilah seakan-akan berita-berita itu sampai kepada pemikiran mereka sehingga juga bisa mempengaruhi dia, sehingga mudah dipengaruhi jin, sehingga bisa kerasukan. Seperti tayangan tadi, Masya Allah, Tabarakallah, mungkin habis bergosip mereka semua itu. Mungkin karena udah kerja nggak langsung pulang, Nggak langsung lagi nongkrong pulang, dulu masih katanya. nongkrong dulu dan sebagainya. Nah ini juga hati-hati. Dan juga kesendirian wanita itu pun bisa sebagai jalan jin untuk mengganggunya. Suka melamun, suka menyendiri, suka apalagi mengingat-ingat masa lalu. Sehingga mohon maaf astagfirullahaladzim, yang biasanya pingsan, yang biasanya trauma, yang biasanya depresi, itu banyakkan kalangan wanita. Utamanya ketika kehilangan, kekurangan, kematian. Ujian-ujian ini sepertinya wanita itu lebih mudah digoda, diganggu oleh jin dengan perasaannya, dengan kesendiriannya, dengan ketakutannya. Ketakutan, makan apa anakku? Siapa yang jaga anakku? Siapa yang rawat anakku? Aku tidak tahu bisa apa-apa. Sehingga kalau kematian, kedukaan, yang paling mudah dipengaruhi adalah dari wanita. Wah baik. Jadi wanita itu karena sensitif, baper dan juga sering melamun. Iya sih Sering benar melamun. juga ya. Masya Allah. Nah buat para wanita, ayo mungkin melamunnya itu diganti Lakukan dengan banyak hal-hal yang baik ya. aktivitas. Zikir mungkin Iya. ya diganti Waktu dengan. kerja kan tidak diganggu. Iya. Pada saat kumpul-kumpul kan betul diganggu. logikanya ya. Masya Allah. Baik terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik jamaah kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustazah Saidah. Ustazah izin bertanya ya. Ustazah kan wanita itu mungkin sering diganggu karena mohon maaf ya ada misalnya lagi datang bulan gitu ya. Nah tapi yang pengen saya tanyakan apakah jin itu mengganggu wanita karena memang wanita itu kalau sedang datang bulan tidak beribadah atau karena jin itu bisa mencium kayak bau darah atau lagi kurang bersih nih wanitanya gitu. Nah ini mohon penjelasannya nih Ustazah. Silakan. Baik, terima kasih Ya. Kak Amdat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah tadi pertanyaan dari Mas Mikdad. Mas Mikdad Ya. bahwa wanita haid itu gampang banget diganggu jin. Iya. Apakah karena dia lagi haid lantas nggak beribadah Iya. atau karena jin suka dengan Heeh. bau darah? Iya, Itu betul. pertanyaannya ya. Gimana tuh? Jadi itu semua bisa jadi jawabannya. Pertama, banyak banget yang masih beranggapan bahwa kalau lagi haid itu nggak ngapa-ngapain. Padahal yang nggak boleh dilakukan oleh wanita haid, sholat, puasa, tawaf gitu kan ya, itu yang wajib-wajib itu nggak boleh dilakukan. Tapi siapa bilang wanita haid nggak ada ibadahnya, ya kan? Nah, gara-gara berpikiran haid itu nggak beribadah, makanya kadang-kadang banyak banget mereka yang kosong, ya kosong dari ibadah, kosong dari zikir, ya doa dan zikir itu nggak harus dalam kondisi sholat, nggak harus dalam kondisi tidak haid. Jadi lagi haid pun bisa terus beribadah, bisa doa, bisa zikir, bisa sedekah. Nah itu salah satu ya. Jadi kenapa kadang-kadang wanita itu lagi haid bisa diganggu oleh jin? Jawabannya adalah dia bisa jadi lalai dari ibadah. Ibadah itu kan gak cuma sholat, ya kan, lalai dari doa, dari zikir. Karena kosong, sedangkan Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa yang namanya doa zikir pagi sore itu seperti baju besi. Ya, seperti baju besi. Makin kuat zikir pagi sorenya itu, maka makin tebal baju besinya. Bahkan kalau yang mantep banget zikirnya, yang benar-benar rutin dan kuat, itu apapun yang menyerang bisa mental lagi, seperti itu. Ya, yang kedua bisa jadi juga gara-gara dia haid karena memang dia dalam kondisi kotor. Kotor, ya. Yang namanya setan itu kan suka banget sama yang kotor-kotor. Ya, jadi ketika wanita lagi haid, dia dalam kondisi kotor, kemudian apalagi tambah tadi seperti kata Ustadz Maulana, bisa jadi juga tambah PMS gitu kan ya, segala macem. Ya udah, nggak ada zikirnya, kemudian dia dalam kondisi kotor, itu kondisi yang disukai oleh setan, oleh jin, bisa jadi seperti itu diganggu. Jadi nggak ada bentengnya, nggak ada baju besinya, akhirnya ya begitu deh ya. Kemudian dalam kondisi yang kotor dan bau itu, dan kalau dibilang apakah jin itu suka sama darah?
Apakah suka sama bau darah? Sekarang gini deh, kalau dalam Quran sudah dijelaskan bahwa yang namanya darah itu diharamkan. Dan dalam pengalaman kita juga ya, apa-apa yang diharamkan buat manusia pasti disukai oleh mereka. Apa-apa yang disunahkan buat kita, mereka nggak kuat. Seperti itu. Jadi kebalikannya aja. Jadi bisa jadi ketika dia lagi haid, kemudian dalam perjalanan jauh, apalagi kejadian suka kayak kadang-kadang kalau yang mendaki gunung misalnya ya, ada daerah-daerah tertentu yang katanya nggak boleh dilewati oleh perempuan yang lagi haid, bukan masalah lagi haidnya larangannya. Mungkin ketika dia lagi haid, dia juga dalam kondisi kosong, kemudian apalagi dari pagi mungkin belum ganti-ganti pembalutnya, kotor, bau, ya udah seperti itu. Jadi capek, kemudian nggak pakai zikir, kemudian kondisi kotor bisa mengundang juga gangguan-gangguan jin yang datang. Jadi jin tuh suka banget ya. Pertama kondisi psikis, kemudian kondisi fisik yang kotor. Oh baik. Begitu kira-kira ya Masya Mas Allah. Mirat ya. Ya, jadi sebetulnya masih bisa beribadah ya yang Bisa meskipun lagi banget. haid pun. Nah itu yang bisa membentengi Enggak dan kosong banget jadinya nggak kan. boleh kosong gitu. banget. Baik. Terima kasih Ustazah penjelasannya. Baik, selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam nih. Ustaz Syam, Afwan. Iya, siap. Ustaz Syam pernah nggak disukain sama orang? Disukain sama orang, alhamdulillah. Pernah. Ini tapi banyak cerita nih ya. Ada yang disukain tapi bukan sama orang. Sama apa Katanya tuh? sama jin. Ya. Nah ini dia nih. Alhamdulillah juga enggak tuh? Ya jangan, kayaknya serem deh soalnya dari beberapa cerita itu kayaknya menyeramkan. Jadi katanya nggak bisa dideketin sama orang atau laki-laki lain kalau misalnya perempuan atau yang perempuan nggak bisa dideketin. Nah pokoknya serem deh. Nah ini sebenarnya bagaimana sih bagi wanita terutamanya yang dicintai dan ditempeli oleh jin tersebut nih Ustaz Syam, mohon penjelasannya guru silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Sayyidah, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Seseorang disukai oleh manusia itu biasa. Disukai oleh atasannya luar biasa, Masya Allah. Disukai oleh jamaahnya, alhamdulillah. Apalagi kalau disukai oleh orang tua dan gurunya, itu ada rasa perasaan yang membanggakan atau rasa perasaan yang bahagia. Ya. Namun pada kasus ini adalah seorang wanita yang disukai oleh jin. Nah itu dia. Sebenarnya bahagia juga sih sebenarnya, karena Nabi SAW itu kan disukai juga oleh bangsa jin. Sampai Nabi SAW diundang untuk ngisi taklim gitu ya, ngisi kajian pada bangsa jin. Ketika bangsa jin melewati segerombolan manusia atau melewati Nabi Muhammad SAW mendengarkan Al-Quran, bahkan jin ini mengatakan, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu sami'na inna qur'anan ajaba inna sami'na qur'anan ajaba. Ya, mereka mengatakan kami mendengar sesuatu yang sangat ajib, yang sangat amazing, yaitu Al-Quran. Berarti di sini pada saat ini para sahabat dan Nabi SAW disukai oleh jin, tapi dalam bahasan kita bukan itu. Yang sekarang kita bahas adalah disukai dalam hal negatif. Betul. Kalau yang akhirnya biasanya orang bilang susah jodohnya karena ketempelan jin. Betul. Ada orang bilang mengatakan oh gampang sakit dan segala macam. Iya, betul. Maka apa pengaruh bagi seorang wanita yang disukai oleh jin? Yang pertama adalah adanya rasa malas beribadah. Adanya rasa malas beribadah, susah menggerakkan kaki untuk melangkahkan kakinya untuk sholat tahajud gitu ya. Susah melangkahkan kakinya untuk sholat duha. Yang saya maksud di sini adalah sholat-sholat sunnah. Karena kalau ada orang susah melaksanakan sholat wajib, jangan salahkan jinnya, salahkan orangnya memang. Emang males Emang aja. males orangnya itu. Kalau memang tidak mau sholat wajib berarti dia yang tidak takut neraka. Bukan masalah jinnya di sini. Nah, kita jangan selalu menyalahkan setan gitu. Kadang-kala kita memang yang malas gitu. Jadi yang kita maksud adalah ibadah-ibadah sunnahnya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang betah berlama-lama di kamar mandi. Karena dengan akal sehat saja kamar mandi itu bukan sesuatu yang bersih.
sebersih apapun orangnya, se-OCD apapun orangnya, pasti ada bakteri di dalam kamar mandi. Pasti kita semua sadar bahwa kamar mandi atau toilet itu adalah tempat pembuangan kotoran. Kenapa ada orang suka berbetah-betah, berlama-lama di kamar mandi, di toilet? Berarti ada kelainan dengan dirinya. Subhanallah. Yang ketiga, fitrah manusia beriman suka dengan Al-Quran. Nah sekarang orang yang biasanya dalam gangguan jin, ketempelan jin, lebih suka mendengarkan musik dibandingkan mendengarkan bacaan Al-Quran. Ada memang orang tidak bisa terlepas dari musik. Kami mengakui kami juga suka musik gitu. Kami bukan kalangan yang mengharamkan musik. Walaupun mayoritas ulama mengharamkan musik. Tapi kami tidak mengharamkan dengan mutlak musik tersebut. Tapi ada orang memang tidak bisa terlepas dari musik. Mau olahraga harus ada musiknya. Mau masak harus ada musiknya. Mau ini harus ada musiknya. Nyetir harus ada musiknya. Di mobil baru masuk udah nyalain musiknya. Subhanallah. Hati-hati, bisa jadi ini adalah pengaruh daripada gangguan jin tadi. Dan yang keempat yang paling umum adalah mimpi buruk. Karena mimpi itu dijelaskan oleh baginda Nabi SAW, ada bunga tidur, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada juga gangguan daripada syaitan. Gangguan syaitan baik dari kalangan jin dan juga manusia. Jadi bisa jadi orang yang senantiasa bermimpi buruk, kadang-kadang mimpinya jatuh gitu ya, kadang-kadang mimpinya dikejar sesuatu, maka bisa jadi itu adalah pengaruh daripada disukai oleh jin. Maka nanti kita bahas insya Allah kenapa bisa disukai oleh jin, ada pembahasan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Aduh, kentang banget nih Ustaz Syam, padahal lagi pengen tahu. Ada baskom, Bentar. ada air, Nah, Ustaz Maulana ada bentar dulu. minyak. Ini tumben-tumbenan Ustaz Maulana kenapa nih bawa air sama minyak? Ini Ada minyak bidara. Ustaz, ini ada izin, ini buat apa Si- Ustaz? Minyak? Ya kan buat prakteknya Ustazah Saida. Oh gitu, emang Ya. iya Ustazah? Iya, insya Allah kita sambil praktek biar langsung paham ya Ustadz. Jadi Aduh. jamaah di rumah juga bisa menyiapkan Bisa. baskom sama Sekarang air. siapin baskomnya gitu ya. Jadi ada caranya. Buat Ada, apa sih insya Allah. Ustazah? Nanti aja kita bahas. Baik, pokoknya siapin air nih sama minyak nih. Insya Allah Iya. nanti kita akan kembali setelah yang Nggak satu ada ini. minyak juga nggak apa-apa, yang di rumah nggak punya Oh, minyak. air aja nggak apa-apa. boleh. Baik. Air ya, sama jamaah. baskom aja ya. Iya. Masya Ayo Allah. jamaah yang di rumah siapkan baskom dan Ya. air. Kita akan sama-sama praktek untuk pokoknya dia deh. Pokoknya setelah yang satu ini tetap di Islamuddin Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islamuddin Indah dan hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah amalan penjaga wanita dari gangguan jin. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya banyak sekali yang sudah kita bahas. Ternyata kita itu bukan hanya bisa disukain sama manusia, tapi jin juga bisa suka sama kita. Aduh, serem juga ya. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW juga disukai sama jin ya, bener nggak Ustadz Syam ya? Nah, baik kita lanjutkan pembahasan kita nih, Ustadz Maulana. Afwan, izin bertanya Iya. nih. Apakah benar nih Ustadz, ada nih ya kebiasaan-kebiasaan yang sering diremehkan oleh wanita Iya. yang membuat dirinya itu disukai gitu sama jin. Iya. Nah ini Gimana mau menjaga? Justru dia yang mengundang. Nah itu dia, tapi kadang wanita ini gak sadar. Nah ini mohon penjelasannya kira-kira apa aja. Iya Nih, silakan baik. Guru. Izin Sasam dan Ustaz Saida. Masya Allah tabarakallah. Buat semuanya jamaah yang lagi nonton. Utamanya kaum wanita. Wahai wanita, hati-hati karena wanita bisa mengundang datangnya jin. Kenapa? Kalau tadi di segmen sebelumnya wanita karena sensitifnya, bapernya, suka nyendiri sehingga bisa diganggu jin. Dan ternyata ada kebiasaan wanita yang dalam hal ini justru kebiasaan inilah yang dilakukan wanita justru mengundang datangnya jin. Yang pertama, membuka aurat. Hati-hati wahai wanita yang suka mengumbar aurat, membuka aurat, foto-foto yang terbuka aurat, memposting kemana-mana, selain mendatangkan penyakit ain, juga membahayakan buat dirinya, sehingga bisa kerasukan jin, karena dia sendiri yang mengundang. Maka kalau tadi Ustaz Sam mengatakan di segmen sebelumnya, bisa dijadi dicintai jin. Dicintai jin ini dalam hal negatif karena bisa membahayakan dirinya.
menghalangi jodohnya lah, susah mengandung, susah hamil, dan susah malas ibadah. Ini hati-hati. Maka wanita-wanita yang suka membuka aurat bukan hanya dilihat oleh manusia, tapi juga dilihat oleh bangsa jin. Dan yang paling membahaya juga buat wanita, kebiasaan yang dianggap sepele, tapi justru itu yang bisa mendatangkan jin, bahkan mendatangkan kemurkaan dari jin. Kalau tadi ada kecintaan, ya Allah. tapi kalau yang ini jinnya murka, marah. Kenapa? Karena dia menyiram air panas di tempat jin. Oh, di tempat Atau jin. lagi anak jin lagi main. Di mana tuh tempat jin itu? Nah, enak aja. Mas, anak jin lagi main disiram tuh berarti ada Iya, tempat-tempatnya dong. tempat-tempat yang maaf tadi sudah dikatakan yang disukai jin. Yang Apa? mana tempat yang disukai jin? Iya. Yang jorok, yang kotor. Oh. Lantas dia buang air panas, takutnya membahayakan, bahkan membuat sesuatu di lubang. Kan Nabi melarang. Maaf, astagfirullahaladzim, membuang kotoran, buang hajat di bawah pohon, maaf di lubang-lubang, jangan sampai di situ tempatnya jin. Ah ini ya, ya Allah, bahaya banget ini, hati-hati. Makanya kalau kita masuk ke toilet, membaca doa auzubillahi minal hubusi wal habais, atau baca basmalah atau ta'awuz supaya ya jin yang ada di dalam keluar. Karena tempatnya jin adalah di situ, tempat-tempat yang kotor. Nah, dalam hal ini kadang-kala wanita habis masak, buat mie instan, air kan dua kali penyaringan kan, air panas Bisa dibuang dulu dibuang gitu ya. dulu yang satu, kan sudah ada tempat wastafel itu, baik dibuang di tempatnya, jangan langsung dibuang seperti ini. Atau ada jendela terus dibuang. Ini pengalaman tetangga saya, ada kejadian. Nah, waktu kerasukan, dia diobatin di ruqyah, terus berteriak. Dia marah katanya, kenapa? Karena anaknya disiram air panas. Kemudian nauzubillah summa nauzubillah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ustazah Zaidah bahwa kadangkala maaf saya pinjam kata-kata ini, maaf wanita datang halangan itu kadangkala membuang yaitu apa namanya itulah. Iya. Apa namanya? Ya itu. Pembalut. Ya tahu jamakan pembalut kan Ya. maksudnya. Dia buang sembarangan, ini hati-hati. Bahkan mohon maaf, kadangkala wanita membawa kotoran. Ya. Tahu nggak kotoran di mana? Apa tuh? Di kukunya. Oh, tidak Nah, itu dibersihkan juga, ya? kalau kurang bersih bahaya. Bahaya ya. Wah, bersih banget sampai Bersih kinclong dong. itu, Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, berarti kita udah tahu ya tempat-tempat yang disukai oleh jin. Nah, tapi saya pernah dengar juga katanya jin itu bisa berdiam atau bersarang di dalam tubuh wanita. Nah, ini emang bener ya? Makanya langsung aja kita tanya sama guru kita Ustaz Syam. Bener gak sih Ustaz Syam kalau jin itu bisa bersarang di tubuh wanita? Nah, ini mau penjelasan dari guru, silakan. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syaidah, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Maka ditanyakan, di mana titik-titik tertentu tempat bersarangnya syaitan atau syaitan di sini dalam bentuk jin. Yang pertama, Nabi SAW mengingatkan bagi kita semua bahwasanya ketika menguap hendaklah menutup dengan tangan kiri. Ketika menguap hendaklah menutup dengan tangan kiri dengan sesuatu ya, ditutup mulutnya karena jin atau syaitan itu masuk ke tenggorokan manusia ya, masuk ketika manusia sedang menguap. Maka titik pertama adalah di tenggorokan. Makanya senang banget gibah gitu ya, senang banget gosip karena banyak jinnya di sini, banyak setannya di dalam tenggorokannya. Akhirnya dia senang minum khamar, akhirnya dia senang membicarakan keburukan orang lain dibandingkan membicarakan prestasinya sendiri gitu ya, karena emang nggak punya prestasi gitu ya. Maka subhanallah cari-cari kesalahan orang supaya dirinya yang naik rankingnya, padahal emang nggak punya sesuatu untuk dibanggakan. Maka subhanallah ada setan masuk ke dalam tenggorokannya, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengingatkan bangun tidur itu ada yang namanya istinsyak atau membersihkan rongga hidung. Karena di sana juga tempat bersarangnya syaitan.
Ya kita sebut saya syaitan karena kalau kita generalisir menjadi jin, ada juga jin muslim yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita maksud adalah syaitan. Syaitan ini adalah dari kalangan jin. Ya, syaitan yang dari kalangan jin. Ada yang bersarang di antara dua alis ini karena di sini adalah rongga pernafasan. Makanya ada orang ruqyah biasanya dipencet sininya ini. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan jin yang ada di sana, dan juga kita disunnahkan untuk istinsyak. Salah satunya untuk membersihkan daripada gangguan jin atau gangguan syaitan. Kemudian yang ketiga yang disebutkan tadi, kuku. Ya, di bawah kuku. Nabi SAW mengingatkan untuk senantiasa memotong kuku, menggunting kuku di setiap hari Jumat kalau itu adalah hari sunnahnya. Maka para wanita banyak yang memelihara kukunya, dipikirnya bagus gitu ya. Kalau memang dia muslimah dan mau menarik perhatian laki-laki muslim, tidak ada satupun laki-laki muslim yang suka dengan wanita yang panjang kukunya. Jadi itu bukan standarisasi kecantikan muslim, bukan standarisasi kecantikan Islam, wanita yang kukunya berkilau-kilau akan tetapi panjang, subhanallah. Jadi stop kita ini kan suka ikut-ikutan, orang sana bilang cantik, dipikirnya juga cantik dalam Islam. Padahal tidak bisa digeneralisir cantik itu. Cantik menurut Islam yang pendek kukunya. Jadi perempuan yang panjang kukunya mau sebersih apapun tidak cantik dalam Islam. Subhanallah. Karena itu tempat bersarangnya syaitan atau syaitan dari kalangan jin. Hati-hati. Kemudian lubang telinga, kemudian mohon maaf tempat-tempat kotoran, maka itu adalah titik-titik di mana jin biasanya bersarang kalau malas untuk dibersihkan. Maka berhati-hatilah para wanita, begitu pula para laki-laki atas gangguan jin ini, di mana Nabi SAW sangat memperhatikan kebersihan daripada umatnya, sangat memperhatikan kebersihan, bukan hanya Nabi tapi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai, menyukai orang yang bertaubat kembali kepada Allah dan orang yang senantiasa menyucikan dirinya. Mari bersihkan diri kita karena kebersihan itu adalah bagian daripada keimanan agar terhindar juga daripada gangguan syaitan dan jin. Wallahu taala alam. Baik, mudah-mudahan kita semua senantiasa memelihara kebersihan supaya dijauhkan dari setan yang termasuk dari jin yang suka mengganggu. Ya, nah ini Masya Allah nih, karena pembahasan kita seru sekali. Ini banyak sekali nih pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Makanya langsung aja yuk kita sekarang masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik jemaah, kalau biasanya kita menjawab pertanyaan dari sosial media, untuk yang pertama ini ada yang beda karena kita akan bacakan melalui surat yang sudah masuk ke tim Islam itu Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja saya akan bacakan di sini pertanyaannya. Masya Allah. Baik, ini dari jamaah yang ada di rumah nih. Boleh dilihat dulu. Tuh, tulisannya Masya Allah nih, bagus banget nih. Baik, Banjarmasin 1 Agustus 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya cerita nih. Badan saya itu sering sakit-sakit dan abis maghrib saya sering ngelihat sosok yang tak kasat mata. Dan bentuknya aneh-aneh Ustadz. Saya sudah berobat ke rumah sakit, bahkan ke orang pintar. Tapi dokter bilang saya tidak punya penyakit medis dan tidak mendapat hasil. Bahkan saya juga sudah ruqyah. Ada nggak sih cara yang bisa dilakukan sendiri seperti ruqyah yang benar terutama bagi wanita? Dan kalau minta ruqyah sama orang lain, apakah ada kriteria khusus bagi yang meruqyah itu nggak Ustadz atau Ustazah? Baik, Masya Allah pertanyaannya. Nah ini langsung aja nih kita akan minta jawaban dari melalui tausiah sama Ustazah. Silakan Ustazah, maaf. Ini prakteknya ntar. Oh boleh. Boleh. Sini langsung praktek langsung aja. Kita praktek biar seru nih, biar jelas. Mana, yuk. Mau ditaruh di mana Ustazah? Biar saya bantu. Duduk aja yuk. Di bawah Ya, aja. Masya Allah, baik. Ya. Ini langsung menjawab berarti. Ini menjawab melalui praktek ya? Menjawab langsung praktek. Yang disiapkan adalah baskom, Baskom, baik. air putih, kemudian ini
Kalau ada minyak bidara. Minyak bidara. Bidara, oh. Terus Nah, ini minyak habatus sauda. habatus Habatus sauda. sauda. Habatus sauda hadisnya sahih ya. Dia menyembuhkan semua penyakit kecuali kematian. Oh. Masya Allah. Ini diapain kalau habatus sauda, Bu? Saya biasa kalau untuk ikhtiar ruqyah air zam-zam, kemudian habatus sauda 9 tetes, lalu kita bacakan ayat-ayat ruqyah, insya Allah menyembuhkan penyakit-penyakit medis. Diapain? Diminum atau? Diminum. Oh, diminum. Diminum. 9 tetes. Kadang ada kita bikin juga bentuk semprotan. Jadi kalau lagi kesurupan kita semprotin. Baik. Ya. Apa yang silakan. Baik, alhamdulillah jamaah ya. Ini Alhamdulillah. kita lagi nyiapin baskom. Di rumah masing-masing boleh pakai wadah yang lebih besar, teko atau kalau ada botol-botol seliter 2 liter juga lebih bagus ya. Ini kita mau bikin air ruqyah namanya. Jadi bikin air ruqyah ini boleh pakai air mateng, boleh pakai air yang enggak mateng. Nggak mentah gitu. Ya, yang mentah untuk mandi, untuk ruqyah rumah. Kalau yang mateng untuk diminum. Oh, baik. Nah, gimana cara bikinnya enaknya ya? Mendingan pakai air mateng aja ya. Iya, Jadi bisa kita pakai bisa diminum juga. Jadi kita tuang airnya ke sini. Pertama-tama dituang air. Nah, kita tuang airnya. Lanjut. Kita pakai bidara apa habas nih Ustadz? Silakan. Menurut Ustazah lebih baik yang mana? Kita Dua-duanya sama baiknya ya, sama pakai bagusnya. habats aja. Habats Habats. aja Nah, ya. saya Baik. prefer habats. Habats. Bismillahirrahmanirrahim. Abbas ya. Habatus Kita sauda. tuangin ya. Berapa titik? Tuh. Tuh, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5, 6. 7, Oh, 8. Udah, 9 ya. 9 tetes. Baik. Ini ikhtiar doang ya. Ini ikhtiar Ya. insya Allah. Tetap ya yang menyembuhkan hanya Allah Allah. Subhanahu Kita wa semua menempuh jalan ikhtiar yang kira-kira tidak menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Ya. Diaduk. Enggak. Nggak usah diaduk, sekarang kita Oh. tinggal bacain. Jadi sekarang kita asal tahu biar tahu dulu gimana caranya bikin air ruqyah. Ya, airnya udah ada. Kalau nggak punya minyak nggak apa-apa. Kalau misalnya punya garam juga boleh. Oh, penggantinya bisa garam. Boleh. Oh. Kok garam? Ya nanti bisa penjelasan lebih Ya, lebih itu kenapa? lagi ya. Kan secara ilmiahnya garam itu memang juga menolak energi negatif betul. gitu Oh, ya. baik. Nah sekarang apa yang kita baca? Simple. Yang kita baca adalah terutama kita ketika mau ruqyah kita dalam kondisi sudah berwudu. Lebih bagus lagi kalau kita sholat sunat dulu 2 rakaat. Oh, Sholat sunnah mutlak ya. Baik. Kalau memang kita lagi pengen ngeruqyah rumah kita atau tempat usaha yang lagi digangguin sama orang lain gitu kan. Nah ini kita wudu sholat sunat 2 rakaat kemudian kita hadapin air ini. Apa yang kita bisa baca? Pertama kita ta'awuz dulu. Ya, berta'awuz, mohon perlindungan Allah, kemudian kita beristighfar yang banyak. Kemudian setelah itu baru kita baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Fatihah, ayat kursi. Al-Kafirun, Al-Kafirun. Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas. Oh. Urutannya seperti itu. Itu simple banget. Makanya kalau dibilang ruqyah itu serem, salah. Oh. Ruqyah itu susah, enggak juga. Baik. Ruqyah itu buat apa sih? Bukan cuman buat gangguan jin. Tapi lebih saya anggap sebagai vitamin. Oh, jadi vitamin. Jadi bacanya Al-Fatihah, Ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq. Al-Fatihah, ayat kursi. Oh, ayat kursi, Al-Fatihah, ayat kursi. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Al-Falak, Anas. Oh, Anas. Itu enam kita membahasakannya general ya, ayat-ayat general. Ayat-ayat Kenapa general. kau ada yang suka baca yang panjang? Itu untuk deteksi. Oh. Apakah dia nanti kenanya di gangguan Apa jin? ada reaksi? Tadi kan Mas Miktat nanya, Iya. cara bedanya gimana saja? Apakah dia memang cuma sampah batin atau Iya. gangguan jin? Iya. Nah itu biasa kita uji di ayat-ayat yang panjang. baik. Oh, jadi habis ini kita dibacain lalu dimasukin di botol lagi. Boleh dimasukin botol, Atau boleh langsung di di- gelas. Berarti kita kalau di tempat usaha di depannya. Kita pakai yang botol ada semprotan. semprot. Iya. Oh, baik. Iya. Oh, enggak apa-apa semprot-semprot. Orang kata tetangga, ngapain? Biasa aman. Biar wangi gitu. Pakai botol spray aja Nyiram kan. tanaman gitu. Padahal nggak ada tanaman. Botol pengharum. Baik. Jadi fungsinya ini buat air ruqyah ya, bisa untuk rumah ataupun buat diri kita sendiri. Masya Allah. Ternyata simpel ya ruqyah itu ya. Ini Nggak langsung menyeramkan langsung gitu ya. dipraktekin nih, disemprot kemana nih? Waduh, Masya Allah. Itu kayaknya yang sering digangguin ya. Baik. Ustadz, yang saya tangkap kan ya berarti dari tausiah sebelumnya nih. Kalau jin itu kalau kita ngaji, ibadah yang lainnya pasti nggak diganggu kan ya?
Benar gak sih? Ya Ustaz Maulana lagi. ditanya nih, ditanya tapi lagi lagi sibuk. Ya tentu ditanya Ustaz. Kata siapa sih? Kata siapa? Ya, tadi kan waktu tausiah tadi Ustaz, makanya Ustaz duduk dulu, ini nanti kan bisa nanti biar saya aja nanti yang iniin, bersihin gimana. Benar, jadi kalau udah sholat ngaji itu. Kalau orang sudah salat ngaji tapi masih bisa diganggu, mau tahu? Mau tahu dong. Kenapa? Padahal dia salat, dia lagi puasa, Iya. bulan Ramadan, kok masih diganggu? Nah, kan jadi serem. Mau Kenapa tahu? tuh? Mau dong. Mau tahu? Mau. Jangan kemana-mana ya setelah yang satu ini, karena saya masih belum selesai kerjaannya. Ya. Ya Tetap udah. di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu indah dan hari ini kita sedang membahas tema amalan penjaga wanita dari gangguan jin. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya kita udah praktek loh bagaimana caranya. Jadi diklarifikasi meruqyah. dulu ya. Iya. Jadi gangguan jin ini jin yang jahat. Iya, jin yang atau konotasinya jin yang negatif. jahil, Betul. atau jin yang kafir. Nah itu dia, karena jin juga ada yang muslim, ada yang baik Ya. gitu ya, Masya Allah. Nah Ustadz Maulana, tadi kan Ya. kita bahas, katanya kalau misalnya kita udah sholat, kita udah ngaji, kita udah melakukan ibadah-ibadah, tapi masih bisa juga diganggu sama jin. Nah itu apakah ibadahnya yang salah, apakah niatnya? Nah terus gimana dong kalau kita udah beribadah tapi masih bisa diganggu sama jin yang jahat gitu. Nah ini mohon penjelasannya Guru, silakan. Ya izin Ustazah Saidah dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muksalminan, tamlihan, martunis, ninunis, sununis, saribunis, sunuanis, palyaktatiunis. Itulah nama-nama Ashabul Kahfi. Makanya juga bisa kita gunakan untuk supaya dibisikkan, ditiupkan di telinganya orang supaya jinnya keluar. Bukankah Ashabul Kahfi 309 tahun berada di gua dan jin pun tidak bisa mengganggunya. Makanya ketika kita menyebut namanya Muksalminan, Tamlian, Martunis, Dinunis, Sununis, Saribunis, Sunuanis, Palyaktatiunis. Pertanyaannya, kenapa ketika orang beribadah bisa diganggu setan? Diganggu setan karena, mohon maaf, karena dirinya juga. Apakah karena salatnya tidak bagus atau dirinya? Karena dia salatnya sendiri. Bagusnya salat berjamaah. Kalau itu salat berjamaah ya. Salat fardu dan sebagainya. Nah gimana kalau salat sendiri? Berarti contoh tahajud, duha dan sebagainya. Yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan secara berjamaah. Maka sebaiknya mempersiapkan diri. Contoh, kalau kita bangun dari tidur untuk tahajud, jangan nunda-nunda, main handphone lah, apalah, makin lambat itu. Langsung. Dan kenapa gangguan setan ini dalam hal ini mengganggu ketika salat? Karena ibadah yang paling sempurna adalah salat. Dan setan tidak ingin ibadah kita diterima, maka diganggulah ketika kita salat. Makanya dianjurkan membaca surah An-Nas ketika akan sholat. Allahu Akbar. Atau menyempurnakan wudunya. Dan yang paling bagus, sebelum menjalankan salat fardu, maka lakukan dulu salat sunnah. Nah, supaya taruhlah terganggu salat sunnahnya, tapi semoga salat fardunya tidak terganggu. Biasanya kalau kita salat di rumah, tidak ada salat sunnah itu. Iya, betul. Lupa biasanya Mbak Dia. Tidak ada. Yang fardu aja telat. Iya. Gimana mau salat sunnah? Dan jangan pula, kadang-kadang gini, kalau ada urusan ini, selesaikan dulu urusan. Baru salat, jangan sampai kepikiran. Yang terbaik setengah jam ataupun 10 menit sebelum masuk waktu salat, kita sudah standby, udah siap menanti waktu salat. Kalau perlu sudah ada wudhu. Makanya ketika kita sholat itu pun ada namanya setan al-hansab. Al-walhan, al-hansab, salambur, dasin, wasnan, ahwat, taba. Inilah nama-nama setan yang menggoda. Dan usus orang yang digoda itu pada waktu sholat, maka setannya namanya al-hansab. Yang menggoda ketika sholat. Maka
cara menggodanya itu membisikkan, membuat kita ragu-ragu. Aduh, ini sudah berapa rakaat ya? Tuh, gitu. Bener, sering Ini banget rakaat kayak gitu. berapa ya? Jadi ada baiknya, apalagi yang terbaik itu sekarang. Kenapa tidak menggunakan surah, ayat-ayat supaya tersusun rapi salat kita supaya tidak terlupa. Berarti kul ya ayyuhal kafirun berpasangan dengan kul huwallahu ahad. Ya, kemudian iza aja araita begitu. Jadi kita susun kul huwallahu ahad sama kul a'udzu birabbin nas. Bersusun. Jadi enak. Artinya supaya terurut dan tidak akan mudah untuk digoda. Dan yakinkan pada diri kita ketika sholat kita lagi menghadap kepada Allah. Sekali lagi, menghadap kepada Allah. Sehingga gangguan setan itu pun tidak akan bisa mempengaruhi kita karena kita lagi menyembah Allah. Waduh, Iya. Masya Allah. Pantesan kalau lagi sholat tiba-tiba kepikiran, duh tadi rumah udah dikunci belum ya? Oh ternyata tadi Iya, kunci ada di sini. kata Sayyidina Aisyah, kalau engkau melupakan sesuatu, lakukanlah sunat 2 rakaat. Suka Pasti tiba-tiba kau- ingat. Pasti kau temukan. Bener banget. Ternyata itu setan ya. Baik, terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik, kita lanjutkan. Saya mau ke Ustazah Saidah. Ustazah, izin bertanya. Nah ini katanya Baik. kalau gangguan jin itu sebenarnya tidak akan hilang. Khususnya kepada wanita yang memendam kemarahan atau dengki sama suaminya. Terus apa hubungannya dimarah terus jadi sama suami gitu. Nah ini mohon Apa penjelasannya hubungannya Ustazah. marah sama suami, Sama, kemudian sama gangguan? diganggu sama jin yang sama jahat gitu. Nah gangguan ini yang mohon jahat. penjelasannya. Silakan Ustazah. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum saya menjelaskan apa Baik. hubungannya gangguan jin Dengan kemarahan pada kemarahan pada suami, Iya. coba saya jelasin dulu atau saya ceritakan pengalaman nyata salah satu teman kita dalam Nah, kajian. menarik nih. Baik. Dia sudah 7 tahun mengalami sakit di kaki, di bawah tumit ya. Jadi Iya. kalau jalan tuh seperti nginjek Lego. Dia bilang sama kita, dia bersaksi sendiri di pengajian, ibu-ibu kalau nginjek Lego rasanya gimana bu? Sakit. Nah enak ibu, kalau nginjek Lego sakit ibu tinggal buang Legonya. Kalau saya Legonya ada di dalam kaki saya. Gimana caranya saya membuangnya? Jadi 7 tahun dia mengalami sakit itu suka kumat-kumatan. Kalau udah sakit udah nggak bisa kemana-mana. Secara umum saya lihat rumah tangganya bahagia, harmonis, ibu muda dengan anak 3, suka liburan segala macam. Nah ketika dia mengalami sakit itu lagi, suaminya pun mengusulkan Umi abi rukyah ya, karena dia sudah kita ajak rukyah bareng, belajar rukyah sekeluarga. Kemudian abinya mencoba merukyah si istrinya, dirukyah kaki kirinya itu sekitar setengah jam kurang, alhamdulillah sudah hilang sakitnya. Kemudian kaki yang kanan agak lama, sampai keluar keringat segede-gede jagung nih si suami. Akhirnya selesai dan coba Umi diri. Dan dia berdiri alhamdulillah hilang benar-benar sakit kakinya. Tapi kemudian ketika dia bilang makasih Abi alhamdulillah Umi udah enak. Tahu-tahu dilihat suaminya nangis. Loh kok Abi nangis? Iya. Kata abinya Umi mendem kesel ya sama Abi bertahun-tahun. Allah. Saya jadi sedih juga ya. Si istri kaget karena dia merasa tidak memendam kesel yang gimana-gimana, cuma nggak fatal sih, cuma kalau misalnya tiap malam dia bilang kalau lagi diskusi atau berdebat kan biasanya suami maunya menang. Nah saya milih ngalah aja deh gitu, ya ntar juga kalau dibuat tidur juga udah hilang. Jadi hanya kesel-kesel yang kayak begitu Ustadz. Tapi bertumpuk. Tapi bertumpuk. Menjadi mainan anak yang keinjek. Apa yang terjadi dalam Iya. di bawah tumitnya kenapa Ustadz? Ada wadah, kata jinnya aku udah dikasih wadah di sini. Oh baik. Ya itu kisah nyatanya memang ternyata yang namanya gangguan jin itu berkaitan banget dengan kekesalan yang dipendam-pendam. Jadi bukan diikhlasin ya tapi dipres gitu loh. Iya. Ya udah deh dibawa tidur ntar juga hilang, bukan yang ya Allah saya ikhlas. Kan ada amalan seorang ahli surga kan yang ternyata tiap malam dia punya amalannya itu memaafkan siapapun yang telah menyakitinya hari itu. Tapi ini cuman ya udah deh. Nah, kan ngeri kan kalau pakai kata-kata ya udah deh gitu ya. Nah, kemudian di sini kenapa kesal sama suami bisa mengundang gangguan jin? Pertama kita coba ingat dulu dalam surat Al-Baqarah 102. Di situ disebutkan bahwa setan-setan itu sengaja belajar sihir. Dan sihir yang pertama kali dipelajari adalah sihir yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Pertama kali dipelajarin, berarti kan penting banget. Ya, makanya nggak heran orang pacaran bisa lama.
2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun kalah kreditan motor. Ketika udah nikah, misalnya pacaran bisa 8 tahun, nikah setahun juga udah ribut. Iya, iya. Kenapa seperti itu? Ada yang bilang kalau udah nikah ketahuan kartunya, bukan masalah ketahuan kartunya sebenarnya. Tapi ketika berpacaran, karena memang pacaran itu suatu yang belum halal, setan selalu menghias-hiasi. Dibikin indah, dibikin sayang, dibikin adem. Kalau udah nikah, setan gerah. Kenapa? Karena setiap suami dan istri saling bertatapan dengan penuh cinta, itu selalu berguguran dosa-dosanya. Kata setan kan gini, udah enak pahala mulu, mana rela gitu ya. Jadi akhirnya disinilah setan dasim yang memang spesialisasi mengganggu rumah tangga, dia itu selalu membuat makar. Ya, jadi itu tadi, itulah contoh misalnya kayak kekesalan bertahun-tahun itu sumber dari segala gangguan jin yang menimpa perempuan. Kira-kira begitu ya. Baik Ustazah, terima kasih. Pantesan nih wanita itu kalau ditanya, kamu kenapa sih kok diam terus? GPP titik. Waduh. Udah serem tuh kalau udah kayak gitu, kalau istri ditanya GPP gak apa-apa, tanda senyum. Aduh itu serem banget. Jadi sebenarnya gak boleh dipendam, harus mungkin saling komunikasi, harus saling memaafkan kali ya karena Saling berbahaya. memaafkan, diomongin gitu ya. Iya Jadi itu. mungkin bagusnya sebelum tidur maaf-maafan dulu. Nah, iya, begitu. Antara suami dan istri. Saling Terutama. minta redonya gitu Iya, kali ya. Ridho. Karena jangan sampai nanti enggak bangun. Nah, ngeri lagi. Iya lebih ngeri lagi. Bukan digangguin jin tapi gak bangun, itu menjadi penyesalan seumur hidup. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita yang Masya Allah ini. Ustaz Syam, Afani izin bertanya, kita siap. lanjutkan ya. Ustaz, katanya jin itu bisa berubah bentuknya, wujudnya gitu, bisa jadi ular lah katanya, bisa jadi. Karena Allah menciptakan jin tidak seperti manusia. Iya. Kalau manusia kita wujud Iya. gitu. Dan tapi jin punya kelebihan bisa Berubah-ubah wujud. betul. Wah berarti benar. Menyerupai. menyerupai. Nah, kan itu jadinya menyeramkan gitu ya, karena kita jadi nggak tahu nih mana hewan yang beneran mana yang bukan. Nah ada nggak sih amalan atau doa bagi wanita terutama nih ya yang bisa diamalkan supaya menghindari jin yang menyerupai binatang atau manusia lain gitu. Nah ini mau penjelasannya Guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustaz Maulana, Ustazah Mung, ya Ustazah Sayyidah, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk rumah langsung baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu amalan yang pertama. Kalau ada orang di rumah itu, kalau ada orang, ada manusia di dalam, baca Assalamualaikum. Kapan bacanya? Bukan pada saat sebelum ketuk Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bukan. Kenapa tidak membaca pada saat itu? Karena tidak ada yang jawab. Kalau kita di luar rumah berteriak Assalamualaikum, tidak ada yang jawab. Kapan baca Assalamualaikum? Ketuk pintu, kata Nabi, ketuk pintu 3 kali, mundur. Ketuk pintu 3 kali, mundur. Ketuk pintu 3 kali, mundur. Tidak ada yang buka, pulang. Ketuk pintu 3 kali, mundur. Ada yang buka, baru. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa bacanya pada saat udah dibuka pintu? Supaya dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari luar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tidak ada yang jawab. Siapa yang mau jawab? Saya sengaja kemarin. Kenapa, ada tamu, Ustaz? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saya diam-diamin. Iya. Kenapa? Supaya rumahku diberi salami. Ya supaya banyak doanya gitu ya. Banyak doanya. Yang kedua, kalau tidak ada orang, nah ini alternatif kedua. Kalau tidak ada manusia, bacanya apa? Bukan Assalamualaikum, tapi Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu bacanya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kenapa baca Assalamu alaina wa ibadillahis salihin? Karena artinya keselamatan atas kami dan seluruh hamba Allah yang saleh. Jadi yang diberi salami seluruh hamba Allah yang saleh. Hamba Allah yang saleh bukan hanya dari kalangan manusia, tapi ada juga hamba Allah yang saleh dari kalangan jin. Itu amalan yang pertama, memberi salam kepada rumah ataupun kepada ruangan atau kepada manusia dan seluruh makhluk Allah yang saleh. Kemudian yang kedua, ketika sudah masuk rumah setelah memberi salam, baca ayatul kursi. Baca ayatul kursi. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, siapa orang yang masuk rumahnya dan ia membaca ayatul kursi, maka mendapatkan kesejahteraan bagi dirinya dan 40 rumah tetangganya. Jadi itu enaknya bertetangga dengan orang soleh ya.
Ya, kalau walaupun kita tidak pernah baca ayat kursi, kalau kita sudah punya tetangga soleh, udah dapat juga kita. Ya, inilah hebatnya nih ajaran Islam. Jangan untuk diri sendiri saja, untuk lingkungan juga. Subhanallah, perhatian dengan lingkungan. Yang ketiga, membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ini sudah masuk wirid, sudah masuk zikir pagi dan petang. Kemudian yang ketiga membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini juga masuk ke dalam zikir pagi petang. Ustadz pelan-pelan. Nanti dibaca di Instagramnya Islam itu indah. Ditulis nanti di situ. Subhanallah. Ini tiap hari kita ulang. Ya banyak tidak hafal karena tidak pakai catatan. Ayo dicatat. Kita ini bukan Imam Syafi'i, sekali lihat langsung catat, sekali dengar langsung hafal gitu ya. Maka tolong dicatat kalau ada doa-doa seperti ini. Memang simple, tapi kadangkala lupa diamalkan karena kita malas mencatatnya. Wallahu taala alam. Aduh, Masya Allah. Jadi kira-kira jin itu bisa berubah juga jadi binatang-binatang yang lucu gitu ya? Kucing, Kucing juga tikus, bisa ya? anjing gitu ya. Aduh. Kata itu dia. Nabi diusir. Diusir dulu Nah, ya. tapi kalau baru- perempuan kan mana sempat ngusir, kabur Iya, duluan. Kabur duluan, bener Kemarin di banget. komplek ada ular berkeliaran, kami tidak mengusir, kami panggil pawang aja udah. Ya itu balik. Tangkapin gitu. Damkar sekarang bisa dipanggil ya, Masya Allah. Baik jamaah, Masya Allah, tabarakallah, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, alhamdulillah langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari @hamba Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya punya cerita, bener gak sih kalau jin itu bisa ngambil janin di rahim? Soalnya saya punya saudara. Katanya dia hamil dan perutnya membesar. Namun dia bermimpi aneh, tiba-tiba perutnya kempes dan tidak ada janin sama sekali. Nah itu bagaimana Ustadz? Benar gak sih Ustadz jin itu bisa ngambil janin dalam perut dan jin juga bisa mengganggu rahim wanita sehingga membuat sulit mempunyai anak. Nauzubillah min dzalik. Nah mungkin ini akan dijawab melalui tausiah oleh Ustazah Mung. Silakan Ustazah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai praktek gitu ya maksudnya? Boleh praktek, boleh Jadi tausiah lah. sekalian aja untuk saudari-saudari saya muslimah di rumah masing-masing Iya. yang mungkin memang punya gangguan dengan Iya. rahim, Betul. menstruasi nggak teratur, yuk kita praktekkan Masya Allah. di depan TV-nya pakai air, kemudian tangannya ini ditakupkan ke perut bagian bawahnya. Perut Di bagian bawah. bawahnya di sini ya. Udah dari tadi standby kan insya Allah ya, udah dalam Iya. kondisi wudhu gitu ya. Kenapa? Karena memang dalam hadis Dibawa lagi. Bukhari Muslim ya di sini di rahim ini jin itu melakukan hentakan-hentakan. Oh. Jadi memang itulah kadang-kadang terjadi istihadoh. Ya istihadoh yang darah-darah penyakit yang di luar Penyakit. menstruasi iya. Iya. Jadi memang jin itu menghentak-hentak rahim. Apa yang kamu lakukan pada rahim? Aku menghentak-hentaknya supaya rusak. Aduh. Allah, jahil banget. Itu kalau dari anarki jin. Jahat Kalau dari banget ya. emosi tadi ya, Iya. saya bilang tadi ya udahlah, kan itu kependam semua. Iya. Ini emosi di sini, panas kan? Oh. Panas, kemudian jin berdiam di situ, gimana mau hamil Jadi sampah gitu loh. batin gitu ya di Sampah sini. batinnya di sini. Oh. Jadi itu dah. Baik, Sekarang baik, kita baik. coba bismillah, kita sambil Ayo praktek semua Ayo. jamaah yang di rumah, angkat tangannya, letakkan tangan di tempat Di rahim. rahim. Baiknya tangan Di rahim. kanan mungkin ya Di Ustaz ya. rahim. Tangan baik. Silakan. rahim. Ya, di tempat masing-masing yang mungkin mengalami sakit ya. Ya, Kalau untuk Jadi, laki-laki mungkin buat di kepala. Laki-laki cari yang mana sakit. Iya, yang Aku sering tadi- sakit. Aku kemarin di sini sakit. Ya. Aku di mana ya? Ini deh, asam Ya, lambung. silakan. Mah. Asam lambung ya? Iya, asam lambung nih aku Asam sebelah mana apanya? nih? Kiri ya, Ini aja. asam ini kan lambung. lambung sini kan? Iya. Ya. Ah, baik aku asam lambung nih. Ya, Baik. silakan. Tapi sebelumnya Ya. Ya. cari nama dalam hati Ya. yang mungkin butuh kita maafkan. Ah, baik. Waduh. Coba, kita masih simpan marah. Satu nggak? ya, satu nama ya. Oh, kalau punya banyak ya banyak. Pokoknya Ya. hari ini yang terpenting Ya. ya efek Quran itu akan berpengaruh, bermanfaat Kalau kalau kita hati memaafkan. kita menghilangkan Wah, semua ini dia. Hilangkan dendam, perasaan-perasaan ya, Ustaz, ya? dendam. Kita harus Ya. gali dulu sedikit memori Kecewa, kita nih. sedih, marah, Baik, semua tuh baik. hilangin dulu. Pikirkan satu nama atau beberapa nama yang harus kita maafkan. Aku Baik. banyak banget. Lama banget mikirnya Ustadz Maulana dari Jangan tadi. disebutin di Baik. sini ya Ustadz, Saya satu Indonesia kasih- nonton. saya bacain istighfar 3 kali. Baik. Ustadz Mas Mikdad dalam Ya. hati sambil nyebutin, ya Allah aku maafkan si fulan, Ya. aku Ya. ikhlas, Baik. aku 1, ridho. 2, 3. Baik. Astagfirullahalazim. Enak banget ya dimaafin.
Astaghfirullahalazim. Kemarin dia minta. Astaghfirullahalazim. Aku maafin. Untuk yang belum menikah, mungkin pertama di hati maafkan kedua orang tua, maafkan saudara. Untuk yang sudah menikah, maafkan dulu pasangannya hari ini. Ya Allah, aku maafkan suamiku, maafkan segala kekurangannya, aku ikhlas, aku ridho. Biasanya di sini nih langsung bereaksi kalau memang dia punya sampah-sampah batin yang sudah dipendam lama. Baik, kita sudah pegang anggota tubuh yang sakit Iya. sesuai dengan sunnahnya. Dari bacaan yang simpel ya, kita ucapkan Bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Sekarang kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Al-Fatihah saja juga sudah cukup, insya Allah itu juga yang dibaca oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau sakit di Mekah. Jadi kalau kita lagi ada sakit, kita bisa meruqyah diri sendiri. Simple kan, dengan Ustaz? cara menyentuh Bagian yang sakit. kemudian kita baca istighfar, Istighfar. sambil memaafkan orang yang bersalah sama kita. Iya. Habis itu kita maafkan dia. Kemudian Maafkannya jangan sampai ngedumel juga. Maafkan tuh dari dalam hati kemudian mungkin. Maafkan ya. yang ikhlas dong, Ustaz. Atau baca Ikhlas. yang 6 surat yang 6 surat 6 bacaan yang tadi tadi. ya. Yang sering kita baca Al-Fatihah, ayat kursi, Ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. An-Nas. Masya Allah. Tapi ternyata ya Ustadz Maulana kenapa jarang sakit berarti nggak pernah dendam sama Oh orang. iya. Itu yang penting Oh tuh, iya Pak. juga Langsung ya. maafin orang Oh iya, berarti. pelajaran Masya berharga. Allah. Kemarin Ya. ada yang bikin kesal saya kemarin. Dimaafin Ustadz. Tapi Ntar, Ustadz ntar Maulana jadi, ini ntar emang jadi bener. wadah ntar tuh. Ustadz si kaki. Maulana ini kadang gak punya salah aja sering minta maaf. Maafin aku ya. Ustadz kenapa minta maaf terus padahal gak punya salah, mungkin ini kuncinya. Baik, tapi Ustazah masih ada pertanyaan ini menarik banget nih. Nih pertanyaannya kayak gini nih. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya nih kedua orang tua saya. Dia tuh dulunya kaya, tapi kayanya itu dari perjanjian dengan jin atau setan. Auzubillah min dzalik. Akhirnya dia sudah miskin kembali, terus dia sakit-sakitan dan semua anak kucing di rumah saya mendadak mati. Dialihkan tumbalnya ke binatang. Itu bagaimana ya, minta pendapatnya. Nah itu kira-kira gimana ya? Yang ditanya apanya nih? Nah sebenarnya yang Tumbalnya? ditanyanya, iya mungkin gimana? Apakah dalam Islam ada tumbal? Iya. Kemudian ada yang sakit tiba-tiba dipindahkan ke binatang. Betul banget. Nah, Apakah ini tapi- itu mungkin? Iya, mungkin tapi jawabannya ditahan dulu karena kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan sekarang langsung aja kita akan kasih kesempatan jamaah untuk pertanyaan, insya Allah akan dijawab sama guru-guru kita dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik aja langsung kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih, teman saya itu indigo dan bilang kalau dia dilindungi oleh buyut. Itu hukumnya gimana sih Ustaz? Ustaz Maulana. mau jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Harus saya sampaikan, kita ini percaya akan gaib.
Yang indigo itu adalah ahli yang gaib yang dilihatnya. Maka kalau bicara tentang apakah ada indigo, iya ada. Orang yang memiliki indera keenam bisa melihat sesuatu yang ya seperti itu contoh, ya Allah. Kenapa Kan kaget? aku yang dikagetin Mikdad. Kenapa Mikdad yang Kan lagi lompat? memperhatikannya bener-bener lagi serius nih. Aduh. Jadi sebenarnya coba fitrahnya manusia tidak melihat yang gaib. Ya, Ya, fitrahnya jin dia gaib. ya. Nah, jadi ketika ada orang bisa melihat jin, berarti tidak fitrah dong. Oh. Tidak sesuai fitrahnya. Berarti abnormal gitu ada ya. sesuatu yang Tidak normal, maksudnya tidak ya, normal pada tidak dirinya. Begitu pula jin, kalau dia menampakkan diri, dia kan gaib. Berarti dia tampakkan berarti ada yang sesuatu yang bahaya padanya. Iya. Maka ketika ada orang berkata aku melihat, maka pertanyaan tadi bagus, itu benar. Bahwa bisa jadi ada jin yang masuk padanya. Jadi ketika orang bisa melihat jin, berarti ada jin pada dirinya. Karena normalnya baik. manusia tidak akan bisa melihat makhluk gaib. Baik. Jadi kalau aku melihat ini, aku melihat ini. Di masjid, tahu nggak di masjid saya? Aku lihat penjaganya. Oh iya. Iya. Marbotnya kan penjaganya. Ya Allah. Ustaz Maulana. Baik, mudah-mudahan terjawab pertanyaan yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ada Instagram dari @nur678 Hasanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya nih, kedua orang tua saya, dia itu dulunya kaya. Tapi kayaknya dari perjanjian dengan jin. Aduh, nauzubillah min dzalik. Dan akhirnya dia sekarang sudah miskin kembali. Terus dia sakit-sakitan. Dan semua anak kucing di rumah itu jadi mati mendadak. Dia alihkan tumbalnya ke binatang. Nah itu bagaimana? Minta pendapatnya. Oh mungkin akan dijawab oleh Ustazah. Gimana Ustazah? Baik, sebenarnya kalau dalam Islam tuh, nggak ada tumbal ya, Iya. apalagi terus dibilang tumbalnya dialihkan. Kucing kata jadi Nah, pada mati. sepengetahuan saya kalau dalam dunia rukyah itu atau yang mereka-mereka yang berhubungan dengan jin, memang tidak ada keuntungan sama sekali kerjasama sama bangsa jin, Oh. nggak ada. Dikatakan, jadi jin sendiri yang bilang dalam tubuh perempuan yang kesurupan itu, Iya. dia tuh minta apa yang saya kasih ke dia itu sesungguhnya saya ambil dari dia juga. Oh. Jadi saya ambil dari kantong kiri, saya masukin ke kantong kanan dia. Bukan dia yang kasih, bukan satu, jin. satu ya. Oh, begitu. Begitu. Dari mana ambil duitnya? Kalau dia minta duit. Pokoknya kalau misalnya pun dikasih duit, diganti dengan kesehatan. Aduh. Jadi tanpa kita sadari Berarti sebenarnya kalau dia minta duit dikasih duit, berarti kesehatannya yang diambil. lama-lama, Aduh. jadi nggak ada keuntungan sama sekali. Udah, jadi gini kalau kita pikir-pikir ya, dikasih nggak seberapa, tapi kan kadang-kadang tumbalnya mintanya nyawa kan, Iya. entah kesayangan kita lah, ibu kita lah, anak kita lah, yang kita tahu seperti itu. Iya. Nah bisa nggak tuh tumbal dialihkan ke hewan? Nggak bisa. Gak bisa ya. Nggak bisa, makanya dia tuh sakit-sakitan kan. Lalu kenapa hewan-hewan bisa mati? Itu tadi karena memang udah terlalu numpuk energi negatif di dalam baik, keluarga. Apalagi kucing kan energi positif. Iya, dia Makanya menyerap. bagus kalau ada jin. Makanya Betul. pencinta kucing itu, Iya. pencinta kucing Pencinta ya. kucing bukan pencinta. Pencinta Baik. kucing. Salah ucap aku. Iya, Jadi iya, para pencinta kucing itu bagus. Iya. Berarti energi positif kucing itu bagus. Nah. Makanya pelihara kucing. Iya betul. Itu Ustaz Maulana mau pelihara kucing. Iya. Baik, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan terjawab ya. Dan sekarang insya Allah akan ditutup dengan muhasabah dan doa pelindung nih dari jin oleh guru kita Ustaz Syam. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak Azazil dikeluarkan daripada surga dan diusir serta divonis akan berada di neraka selama-lamanya, berganti nama menjadi iblis, maka pada saat itu juga ia bersumpah. Ia meminta kepada Allah agar ditangguhkan kematiannya, agar dipanjangkan umurnya, agar senantiasa bisa menggoda manusia, mencari kawan sebanyak-banyaknya berada di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan itu adalah sifatnya minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Kita tidak diminta untuk takut kepada mereka. Kita diminta untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekelas baginda Nabi SAW saja memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala zikir, doa, mari kita amalkan. Amin, amin ya Allah. Jangan kita malas-malasan untuk mengamalkan wirid, zikir dan doa, karena itulah satu-satunya jalan agar Allah senantiasa melindungi kita. Mari kita sama-sama membaca doa perlindungan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tala'al